Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini Bapa, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami maksud daripada firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18, beginilah bunyinya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema saya yang saya ambil untuk nas ini adalah makna Natal dan tantangan kehidupan. Natal menjadi kabar sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Natal mengingatkan kelahiran Kristus di dalam dunia bersama manusia yang berdosa, atau perjumpaan antara yang agung suci dengan yang nista dosa, atau sama juga dengan perjumpaan antara surgawi dengan duniawi yang seluruhnya ada dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tentu saja perjumpaan ini menyebabkan gesekan-gesekan kecil maupun besar, pro kontra akan kelahiran Yesus Kristus yang dinubuatkan Tuhan Allah melalui para nabi-nabinya, juga menimbulkan pro kontra dunia. Kelahiran Yesus yang dinantikan manusia yang rindu akan keselamatan dan penyelamatan Allah, juga diikuti kaum yang tidak menginginkan kedatangannya, dan mereka berusaha untuk menggagalkan kehendak Tuhan. Namun yang nyata adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Dari nas ini kita dapat melihat bahwa yang pertama, Yusuf dan keluarganya mendapat pemeliharaan Tuhan. Yusuf anak Daud adalah seorang yang tulus hati. Ini dapat kita baca di dalam Matius 1 ayat 19.
dia dipilih Tuhan Allah untuk menggenapi janjinya. Yusuf dipilih dari antara keturunan Daud lainnya untuk menggenapi janji Tuhan. Pemilihan Allah terhadap Yusuf bukan hanya semata-mata karena kebaikan Yusuf, melainkan kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan tidak dibatasi oleh kejahatan dan kebaikan manusia. Benar atau tidak, seseorang tidak akan mengakibatkan perubahan Allah yang senantiasa penuh kasih dan juga memiliki hukum bagi yang tidak mengindahkannya. Oleh karena itu, dalam perikop ini dapat dilihat bahwa Allah bertindak tanpa dibatasi oleh akal dan rasional manusia. Hal ini terbukti bahwa Tuhan Allah juga dapat hadir melalui mimpi Yusuf. Yusuf percaya kepada Tuhan Allah dan melakukan perintah Tuhan yang hadir dalam mimpinya. Hal ini mengakibatkan Yusuf selamat dan mampu melakukan kehendak Tuhan, dan juga bagi Yesus Kristus. Dengan demikian, pemeliharaan Tuhan Allah bagi kita bukan hanya sekedar pemeliharaan dalam rangka penyelamatan rohani, tetapi penyelamatan duniawi juga. Namun perlu diingat bahwa penyelamatan itu yang bersumber dari iman dan keyakinan yang dinyatakan dalam tindakan penuh melalui kehidupan. Bukankah Yesus berkata, "Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu." Selanjutnya Allah juga berkenan bagi orang-orang yang hidup benar. Itulah sebabnya Tuhan Allah memilih dan memelihara Yusuf yang hidup benar dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana kekejaman Herodes yang merupakan tantangan dunia. Herodes tampil sebagai kepala pemerintahan yang berkuasa pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia juga telah mendengar bahwa akan lahir Raja Salom, yakni Yesus Kristus. Namun Herodes bukanlah orang yang dibenarkan Allah, sebab ia adalah penentang yang akan berusaha untuk menggagalkan nubuat Allah yang akan dinyatakan. Tetapi Herodes gagal dalam melaksanakan kemauannya sendiri, namun kehendak Tuhan yang menjadi nyata. Yesus merupakan Tuhan yang menjadi manusia, bertemu dengan dunia yang menentangnya. Hal ini adalah gambaran keberdosaan dunia, yakni dunia yang tidak berada dalam kehendak Tuhan Allah, tetapi dalam kehendak penghuni dunia saja. Tetapi Yesus tidak takut dan mundur, sebab kedatangannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, dan kedatangannya ialah untuk orang-orang yang berdosa. Maka Yesus membuktikan bahwa kedatangannya bagi dunia bukan hendak menjadi raja damai, tetapi memang dialah raja damai itu. Dia bukan ingin merebut tahta kepemimpinan duniawi, tetapi memang dialah pemimpin seluruh jagat raya. Dan dia bukan hendak berkuasa dalam dunia politik dan cinta akan jabatan. Namun, memang dialah yang maha kuasa dan jabatannya tidak terjangkau dunia. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa Yesus nubuatan yang telah ada sebelum ia dilahirkan ke dunia. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan melalui hakikatnya.
Tuhan Allah telah menubuatkan akan kedatangannya ke dunia dan akan menjadi penyelamat dan raja damai. Manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Maka dengan demikian, kalau Yesus itu bukan Allah, maka Dia tidaklah juru selamat. Tetapi Yesus adalah juru selamat yang telah ada sebelum dunia ini ada. Dia rela mengambil rupa hamba manusia, padahal Dia adalah Roh yang Maha Mulia itu. Dari apa yang kita sudah dengarkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, senantiasalah setia dan tulus hati seperti Yusuf. Maka Tuhan akan memakai kita untuk menyelamatkan kehendak-Nya. Yang kedua, jangan takut akan tantangan yang akan kita hadapi. Karena sepanjang kita hidup dalam kebenaran Tuhan Allah, maka Allah akan memelihara dan melindungi kita serta menunjukkan jalan kebenarannya bagi kita. Yang ketiga, beranilah melakukan kehendak Allah, karena itu akan menyelamatkan kita dari kejahatan-kejahatan yang mengejar kita. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan khawatir karena kita tidak memiliki kedudukan yang berkuasa di dunia ini. Tetapi lihatlah Dia yang lahir di tempat yang hina itu, Dia yang maha kuasa dan yang maha mulia, lebih dari kedudukan dan pangkat yang ada di dunia ini. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami diingatkan kembali Bapa, agar kami menjadi orang-orang yang tulus hati, yang setia, yang senantiasa berbuat sesuai dengan yang Tuhan inginkan daripada kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami sehingga kami mampu melakukan yang baik Bapa Degi, selama Tuhan memberikan waktu bagi kami di dunia ini. Tuhan, sebentar kami akan istirahat. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami Bapa, sehingga kami dalam lindungan Tuhan. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dalam keadaan sukacita dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Amang dan Inang dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Selamat menyambut tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Horas.